Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desember Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung dan sirkulasi jantung. Seperti yang sudah kita ketahui, jantung memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Dengan mengenali anatomi jantung, kita dapat memahami fungsi setiap bagian dari jantung dan mengetahui cara kerjanya. Jantung berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke semua sel, jaringan, dan organ tubuh. Tak hanya itu, jantung juga bertugas membuang produk limbah dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Jantung terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Umumnya jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Meski berukuran kecil, jantung terdiri dari banyak bagian yang berperan besar dalam kelangsungan hidup kita. Dan berikut adalah anatomi dari jantung. Yang pertama ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Lalu yang kedua ada atrium. Bagian atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah besi dari paru-paru. Atrium memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Lalu selanjutnya ada ventricle. Sama seperti atrium, ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, ventricle kiri berfungsi untuk memompa darah besi dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding ventricle jauh lebih tebal dan berotot daripada atrium karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Jantung pun memiliki beberapa katup. Dalam anatomi jantung, terdapat 4 katup yang berfungsi menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup kemudian akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Yang pertama ada katup trikuspid, yaitu berfungsi mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada katup pulmonal, yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral, yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian yang terakhir ada katup aorta, yang berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari ventrikel kiri ke aorta, yaitu arteri terbesar pada tubuh. Adapun otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada pengamatan yang menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Yang pertama ada sistol. Sistol adalah jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Lalu ada pembuluh darah. Jantung memiliki 3 pembuluh darah utama, yaitu
Arteri, pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD yang berfungsi untuk menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Lalu ada arteri left circumflex atau LCX adalah cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah untuk menuju sisi luar dan belakang jantung. Lalu ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Dan yang terakhir ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi jantung. Kita umpamakan darah itu berasal dari yang pertama adalah vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah bagian tubuh bawah. Kemudian ada vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Kemudian setelah dari vena cava inferior dan superior, maka dia akan masuk ke atrium kanan. Darah kemudian dari atrium kanan itu akan dipompa dan melalui katup tricuspidalis. Dan mengapa disebut katup tricuspidalis itu karena sikapnya berbentuk dari 3 katup. Setelah masuk ke katup tricuspidalis, dia akan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan maka dia akan melalui katup pulmonalis. Katup pulmonalis adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Setelah melalui katup, selanjutnya darah akan dipompa menuju paru-paru melalui yaitu arteri pulmonalis. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya di paru-paru akan terjadi difusi yaitu pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, di mana darah yang tadinya kaya akan karbon dioksida maka akan bertukar menjadi kaya akan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya akan oksigen, kemudian darah akan masuk lagi ke jantung yaitu tepatnya ke atrium kiri. Dari atrium kiri maka darah yang kaya akan oksigen akan dipompa ke ventrikel kiri itu melalui katup mitral. Dari ventrikel kiri selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati katup aorta. Setelah melewati katup aorta, kemudian darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah. Melalui pembuluh darah arteri. Setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian dia akan melewati yang namanya arteriole dan juga kapiler. Setelah di kapiler, maka di situ akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan melalui venule ke vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Dalam peredaran darah ada yang disebut dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah di mana darah yang dipompa itu dan jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung.
Sedangkan untuk aliran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah, dan kembali lagi ke jantung. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.